Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan memberikan materi tentang himpunan dari mata kuliah Matematika Diskrit. Definisinya adalah himpunan set. Himpunan atau set itu adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Cara penyajiannya, yang pertama yaitu ada enumerasi. Setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Nah, seperti contoh yang ada di bawah ini. Semuanya sudah didaftarkan secara rinci. Keanggotaannya dari enumerasi tadi adalah X elemen A, X merupakan anggota himpunan A. X tidak elemen A, artinya adalah X bukan merupakan anggota himpunan A. Contohnya adalah seperti ini. Selanjutnya ada simbol-simbol baku. P berartikan himpunan bilangan bulat positif. Lalu N berartikan himpunan bilangan alami atau natural. Z berartikan himpunan bilangan bulat. Q berartikan himpunan bilangan rasional. R himpunan bilangan real. C himpunan bilangan kompleks. Lalu himpunan yang universal atau semesta disimbolkan dengan U. Contoh, misalkan himpunan universal yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, dan A adalah himpunan bagian dari U. Maka himpunan A-nya adalah 1, 3, dan 5. Notasi pembentuk himpunan. Notasinya adalah sebagai berikut. X di mana X syarat yang harus dipenuhi oleh X. Aturan yang digunakan dalam penulisan syarat keanggotaan dari notasi ini adalah bagian di kiri tanda palang ini melambangkan elemen himpunan. X ini adalah elemen himpunan. Tanda palang ini dibaca di mana atau sedemikian hingga. Bagian di kanan tanda palang ini menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Setiap tanda koma di dalam syarat keanggotaan ini dibaca dan. Contohnya, A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5. Maka notasi pembentuk himpunannya adalah X di mana X bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau bisa juga kita bikin notasinya seperti ini. X di mana X elemen P, X kecil dari 5. Selanjutnya ada diagram Venn. Diagram Venn ini adalah gambar yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara himpunan dalam suatu kelompok objek yang memiliki kesamaan. Nah, seperti ini. Misalkan elemen universal, himpunan universalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Lalu himpunan A-nya ada 1, 2, 3, dan 5. Dan himpunan B 2, 5, 6, 8. Maka diagram Venn-nya adalah seperti ini, dan 7 dan 4 tidak dimasukkan karena tidak ada di himpunan A dan himpunan B. Lalu kita masuk ke kardinalitas. Kardinalitas itu adalah jumlah elemen di dalam sebuah himpunan. Maka notasinya adalah seperti ini. Contohnya adalah seperti ini. Selanjutnya ada himpunan kosong. Himpunan dengan kardinal atau jumlah himpunan yang sama dengan 0 disebut dengan himpunan kosong. Contohnya adalah E sama dengan X di mana X kecil dari X. Maka nilai E itu sama dengan 0 karena X-nya tidak memiliki sebuah himpunan. Kita lanjut, ada himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Ini adalah
1, 2, 3 himpunan subset dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari contoh yang pertama ini kita mendapatkan teori yaitu A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A subsetnya A. Selanjutnya adalah himpunan yang sama. Himpunan yang sama ini apabila A sama dengan B, jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Lalu syaratnya selanjutnya yaitu A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Notasinya adalah sebagai berikut. Contohnya, jika A sama dengan 3, 5, 8, dan 5 dan B 5, 3, dan 8, maka A itu sama dengan B karena 3 ada juga di B, 5 ada juga di B, 8 ada juga di B. Jika A sama dengan 3, 5, 8, dan 5 dan B 3 dan 8, maka A tidak sama dengan B karena di himpunan B tidak ada angka 5. Selanjutnya ada himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal atau jumlah himpunan dari kedua himpunan tersebut sama. Contohnya adalah seperti ini. Selanjutnya ada himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoin jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya adalah menggunakan tanda garis seperti ini. Lalu diagram atau gambarnya, diagram Venn-nya adalah seperti ini. Dia tidak saling menyatu. Contohnya adalah A sama dengan X di mana X elemen P, X kecil dari 8 dan B sama dengan 10, 20, dan 30. Maka A disjoin atau saling lepas dengan B. Selanjutnya ada himpunan kuasa atau power set. Dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Notasinya adalah seperti ini dan seperti ini. Maka kita dapat melihat contoh seperti yang ada contoh 12 ini. Selanjutnya kita masuk ke operasi terhadap himpunan. Yang pertama ada operasi irisan atau intersection. Notasinya adalah menggunakan tanda seperti ini. Lalu bisa juga kita bikin notasinya X di mana X elemen A dan X elemen B. Contohnya, jika A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10 dan B 4, 10, 14, 18, maka A irisan B 4 dan 10 karena hanya 4 dan 10 yang sama-sama dimiliki kedua himpunan tersebut. Selanjutnya ada gabungan. Notasinya adalah menggunakan tanda U atau bisa juga X di mana X elemen A atau X elemen B. Contohnya adalah jika A sama dengan 2, 5, dan 8 dan B sama dengan 7, 5, dan 22, maka A gabungan B sama dengan 25, 7, 8, dan 22. Maka kita gabungkan saja kedua himpunan ini. Selanjutnya ada komplement. Notasinya adalah A yang dikasih garis di atasnya, atau bisa juga X di mana X elemen U, X tidak elemen A. Misalkan himpunan universalnya itu adalah 1, 2, 3 sampai 9. Lalu soalnya jika A sama dengan 1, 3, 7, 9,
maka komplemennya itu adalah 2, 4, 6, dan 8. Maksudnya di sini adalah komplemen ini mengambil dari himpunan U apa yang tidak ada di dalam himpunan A. Lalu ada selisih atau difference. Notasinya adalah A kurang B, atau bisa juga kita tuliskan X, di mana X elemen A dan X tidak elemen B, atau bisa juga A irisan B yang kita kasih garis di atasnya. Contohnya, jika A 1, 2, sampai 10 dan B 2, 4, 6, 8, 10, maka A selisih dari B adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Karena kita mengambil selisih di antara A, himpunan A dan himpunan B. Selanjutnya ada beda setangkup. Notasinya adalah menggunakan tanda seperti ini. Contohnya 2, 4, 6 dan B 2, 3, 5, maka A beda setangkup atau symmetric difference-nya 3, 4, 5, 6. Nah, selanjutnya kita akan mencobakan operasi himpunan ini ke dalam website Kaggle. Baiklah, kita sudah masuk ke dalam website Kaggle-nya. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam operasi irisan. Nah, di dalam operasi irisan ini kita mempunyai dua cara untuk mendapatkan irisan tersebut. Yang pertama adalah kita memasukkan tanda dan seperti ini. Maka irisannya adalah 10 dan 4. Dan kita juga bisa menggunakan fungsi intersection seperti ini. Hasilnya akan sama saja. Lanjut, kita masuk ke operasi gabungan. Di operasi gabungan ini kita bisa memakai tanda palang dan juga fungsi union. Cara memasukkan tanda palangnya adalah seperti ini. Nah, kita tinggal runkan saja. 5, 7, 8. Lalu cara untuk memasukkan fungsi unionnya adalah seperti ini. Hasilnya akan sama saja. Baiklah, kita langsung masuk ke operasi komplement. Di operasi komplement ini kita akan menggunakan tanda simetrik. Nah, seperti ini tandanya. Kita runkan. Ini adalah 2, 4, 5, 6, dan 8. Kita juga bisa menggunakan fungsi symmetric difference.
hasilnya akan sama. Lalu yang terakhir kita akan menginputkan operasi selisih. Nah, operasi selisih ini kita bisa menggunakan tanda kurang dan fungsi difference. Pertama itu tanda kurang. Hasilnya adalah 13579. Lalu kita juga bisa menggunakan fungsi difference. Nah, hasilnya akan sama. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.